Oke, selamat malam. Ketemu lagi di Biang Lala episode 19. Malam ini tamunya agak istimewa karena satu domisili Waduh. sama saya. Oh iya, Selamat malam. Manggilnya siapa nih, Bang? Bang Tri, Bang Julio, boleh Bang Edward, atau kayak mana? boleh Tri, boleh bebas sih, mana nyamannya aja sih Mbak. Oh gitu. Iya. Nanti kalau nyaman bahaya loh. Waduh. Oke, Bang Tri ini adalah perwakilan dari Milanisti. Apa kalau Milanisti? Sesione ya? Apa sih? Iya, Sesione. Sesione Jambi ya? Iya benar. Oh, oke. Jadi Bang Tri ini perwakilan dari Milanisti Sezione Jambi. Kebetulan kan aku juga stay-nya di Jambi nih. Jadi memang request sih kemarin itu. Maksudnya biasanya kan kayak Juventus kemarin tuh sama JCI Pusat gitu kan. Terus ICI juga Pusat. Nah, sesekali itu Milanistinya yang dari sesama Jambi gitu. Cuman tetap Satu sih daerah via ya. Zoom juga gitu ya. Oh iya. Sehat, Karena bisa Bang? ketemu ya. Alhamdulillah Iya. sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sebentar. Bang Tri ini boleh cerita sedikit nggak? Udah jadi Milanisti itu udah berapa lama? Atau dari sejak dalam DNA? Sejak Waduh. orok? Atau baru 1-2 tahun? Jadi Milanistinya atau fans Milan ya? Jadi fans Milan deh kayaknya. Milanisti biasanya kan ada proses jadi member dulu itu pasti udah gede dulu ya. Benar. Kalau ngefans sama Milannya tuh sejak kapan? Ngefansnya sejak 2004, 2005 lah. 2004, 2005. Ya. Karena kan masih muda juga nih. Jangan Oh gitu. Iya. Di bawah 30 Biasanya masih. itu ada template nih Bang. Penggemar Serie A, tifosi itu jarang yang di bawah 30 itu jarang gitu. Iya. Jadi Anda nggak usah ngadi-ngadi ya. Udah enggak serius emang. Wajah aja sebenarnya. Oh gitu. Oh jadi coba beri aku satu alasan kenapa anak muda bisa ngefans sama Serie A gitu secara umum ya. Apa ya alasannya? Karena kesetiaan lah. Karena kan tipikal dari Italia kan itu setiap pemainnya. Dari Roma, dari Juve, dari Milan kan pemainnya ada satu pemain yang setia yang menggambarkan kecintaan terhadap klub lah. Itu sih yang membuat suka sama Serie A gitu. Kalau sama Milannya sendiri kenapa? Ya karena pada saat itu ya kelas berapa ya masih? Umur 10 tahun enggak ya? Nonton 2004, final itu 10 tahun. 2005 itu nonton apa ya? Final champion pertama kali. Ya jadi karena pertama kali nonton jadi langsung suka kan. Oh, gitu. Ya walaupun kalah ya? Walaupun kalah sih. Oke. Ada udah biasa, ini nggak? Khususon gitu, maksudnya kalau kayak aku kan ngefansnya sama siapa gitu kan. Nah, kalau Anda ngefansnya sama siapa? Ya pasti Maldini sih, itu sudah pasti. Okay. Karena untung dia ya? Sih, karena penguatnya karena Maldini. Oke. Jadi idolanya adalah Paolo Maldini ya. Untungnya sekarang ada regenerasi ya. Anaknya Maldini kan juga ini masuk tim ya? KKN lah gitu kan. Oke. Jadi Bang, sedikit aja gitu kan. Esok dini hari nih, hari Senin ya, Senin dini hari itu kan kita ketemu nih. Anda away ke Olimpico gitu kan. Oh iya. Kira-kira deh, menurut Bang Tri. Aku bacanya Tri Julio jadi Bang Trio. Menurut Bang Tri deh, jalannya pertandingan tuh bakalan seperti apa gitu? Kan kemarin kalian habis kalah ya. Ya. Habis kalah gitu kan. Itu kan kekalahan perdana ya. Sama adik tiri pula kan. Dramatis sih kalahnya lagi. Oke, jadi kayak mana kira-kira prediksi gitu? Jalannya pertandingan bakalan kayak gimana gitu? Lawan Lazio? Iya dong. Masa mau bahas sama adik tiri? Aduh, jangan dulu lah. Lazio kalau udah lihat dari 5 pertandingan belakang juga udah banyak menang juga kan. Jadi susah juga sih. Kalau di atas kertas kayaknya seri sih sudah lumayan sih Milan ke Olimpico. Kenapa? Karena performa Milan belakangan ini clean sheet tapi ngegolinya enggak bukti kan di Coppa juga kena bantai kan. Bahwasanya sudah ada kecolongan nih, sudah ada nih si Sarri sudah mungkin nonton nih kan Inter lawan Milan kemarin kan ya, mungkin sudah ketahuan mainnya.
Kalau nggak Oh dirubah gitu. Pioli mah bahaya juga Milan sih. Oh gitu. Oke. Hmm. Terus kira-kira kan kalau aku sih ngelihatnya gini. Sebenarnya Bang ya, kalau aku jujur gitu kan, sebagai Laziale yang lagi waras gitu kan ya, yang lagi rasional gitu. Menurutku Lazio itu kalau ketemu sama Milan itu tuh kayak auto jadi cemen gitu loh. Kayak nggak pede banget gitu loh ketemu berapa kali pertandingan terakhir gitu kan. Nggak pernah menang, tahun kemarin kan juga gitu. Iya. Jadi kayak minder sendiri gitu loh. Jadi tiba-tiba jadi si SMS juga tiba-tiba kayak gagap aja gitu kan. Iya. Terus Alberto juga gitu. Jadi kalau aku sih percaya selama SMS sama Alberto udah nggak pernah pegang bola. Ini life hack sebagai Laziale ya. Iya. Pokoknya SMS sama LA nggak megang bola udahlah mending tidur gitu. Jadi kira-kira nanti itu key playernya kalau dari Milan tuh siapa? Oh, kayaknya mau jawab dulu pertanyaan Mbak Lala. Kenapa SMS dengan Luis Alberto kalau lawan Milan jadi melempem ya? Karena dia pengen ke Milan sebenarnya. Oh, tolong ya. Iya. Tolong ya. Kan isunya kan ada tuh. Cuma memang Nggak ada. Kalian punya uang itu berapa? Ya makanya karena kami nggak punya uang makanya nggak bisa beli makanya. Jadi emang kenceng ya. Kayaknya yang lagi kenceng itu isunya kan SMS tuh. Yang SMS kayaknya bukan ke Milan malahan ke Juve gitu. Alberto kemarin yang hampir ya, ini kan. Terus Alberto yang kencengnya ke Milan, kalau SMS kayaknya ke Juve gitu. Dan aku sih berdoa saja semoga kali ini Lotito bisa diandalkan gitu kan. Kalau nggak 100 nggak usah dilepas gitu. Bisa cari pemain baru lagi kan? Kalau 100 ya. Gitu. Jadi kalau dari Milan deh. Kunci pemain. Kayaknya ada di siapa ya? Di Leao lah. Ya. Rafael Leao lah. Kalau memang si anak itu masih moodnya masih tinggi, kayaknya bisa jadi pembeda. Karena kalau dari striker nggak bisa diharapin sudah. Giroud, Ibrahimovic nggak bisa diharapin. Apalagi Brahim Diaz sudah menurun, Mesias juga. Ya dari sisi kanan Milan nggak kurang sih kalau sekarang. Bentar. Dari sisi kiri. Anda berani sekali loh bilang Zlatan itu nggak bisa diharapin lagi. Itu tuh bukan manusia loh. Dewa itu dewa. Tapi tetap aja Mbak, umur nggak bisa bohong. Iya. Cuman dia tetap ya, dia kayaknya mau ngalahin ini, mau si mulut besar gitu kan. Iwarnya itu bukan main sekali kan Zlatan itu, dan aku benci banget sama dia. Waduh. Kayak Zlatan memang akhir-akhir ini pengen jadi artis kan. Jadi dia konten-konten aja, sewar-sewar, jadi kan nama dia naik mungkin. Oke, jadi kitanya justru Leao ya. Leao. Di belakang kayak mana? Kayak aman sih. Sudah kan masih aman. Kalau masih Kalulu dan Tomori juga masih aman. Theo aman sih. Kalau lawan Inter kemarin sih karena memang mental udah berantakan lah karena satu kondisi kan. Kenapa coba? Aku pengen tahu loh. Ya sih, gimana ya? Kan ya gimana ya? Padahal kan, judulnya padahal judulnya preview Lazio sama Milan ya, tapi yang dibahas tetap ya insiden gitu. Iya, karena itu kan mempengaruhi juga kan sebenarnya. Karena kemarin kan sempet rame ya Bang ya. Pokoknya kemarin tuh rame berapa hari tuh ya. Pokoknya anak-anak AC Milan tuh bukan memberisik, naujubillah pokoknya ini saudara tiri gitu kan. Iya, karena kan kasusnya kan sama kayak Inter lawan Lazio kan juga ada pernah begitu juga kan. Jadi ya mirip-mirip tapi kok dibedain kan, ya udahlah. Ini aman ya. Iya. Jadi gini Bang, kalau tadi kan kata Abang kan key player kalau menurut Bang Tri itu Leao, terus kayaknya belakang aman gitu kan. Ini bisa dibilang ada underestimate sama Ciro nggak sih? Nggak ada takut-takutnya Anda sama Ciro gitu ya? Ciro tetap menakutkan, tapi kan Ciro juga habis cedera kan, nggak lama nih ya, jarang main juga ya, apa ya? Nggak top performance juga lah.
Maksudnya kalau Ciro pada awal-awal kemarin yang sempat golnya lumayan banyak kan. Tapi ya Kalulu dan Tomori bahaya, bisa patah kaki Ciro nanti. Oke. Iya. Agak ngeri ya. Iya makanya. Bahaya Tomori dan Kalulu Tapi sebenarnya. secara mental kalau menurut Abang, tim Abang ini bakalan dengan spirit tinggi atau udah males-malesan gitu karena kemarin sempat kalah sama adik tiri itu kan, menurut Abang deh. Ngaruh nggak kekalahan itu? Nggak. Sebenarnya pertandingan besok itu jadi pertandingan penentuan juga sebenarnya. Jadi besok ambisi Milan kan dia pasti juara kan. Jadi di ambisinya terlalu kuat itu bisa ada 2 poin sih. Pertama, kalau menang itu akan jadi ke depan juga jadi bagus. Kalau kalah ya mereka akan kemakan dengan ambisi mereka tadi. Itu bisa ngerusak mental. Ya tergantung di pertandingan Lazio sih. Pasti membawa ambisi kuat melawan Lazio. PD-nya mungkin dapat dari 2 pertemuan terakhir kan menang, tapi ya kita nggak tahu bola kan, main bola kan kita nggak tahu. Apalagi bola Lazio juga lumayan, ya Lazio juga lumayan sekarang, ya mungkin Sarri bisa memanfaatkan ambisi Milan mungkin dengan celah-celah, ya mungkin Milan nanti terlalu ambisi menyerang dengan oper-oper ya ternyata ada celah ya itu bisa dilakukan Lazio kan. Dan tentu saja aku berharap Ciro bisa memanfaatkan ya celah antara Lukaku sama kok Lukaku sih Kalulu sama Tomori gitu. Jadi bisa. Ya, Aku prediksi menang-menang tipis gitu. Kalau nggak 2-1, 3-2 gitu. Kalau Bang Tri berapa? Pengennya sih menang. Ya beda-beda tipis juga sih. Tapi ya kalaupun nantinya Lazio bisa memanfaatkan kelemahan dari Milan ya imbang sih sudah cukup. Jangan sampai kalah lah. Ya. Iya, karena kan ini perebutan Scudetto lagi kencangnya ya. Iya, benar. Tergelincir sedikit aja itu pasti udah berubah lagi petanya. Ini sudah puasanya udah berapa tahun nih kan? Iya. Puasa gelarnya udah berapa tahun sih Anda? Baru berapa tahun? Kalau Liga 2011, Scudetto 2011 terakhir. Udah 10 tahun, 1 dekade. Sudah lama ya. 1 dekade tidak jadi Scudetto ya. Anda tahu kan Lazio udah dari tahu, makanya. berapa puluh dekade gitu ya. Jadi nggak usah dibahas sebenarnya gitu loh. Iya. Makanya ini nyindir juga sih sebenarnya. Pulang lewat mana Anda ya? Pulang lewat mana? Rumah Mbak di mana emang? Jadi Anda prediksi tadi skornya tipis aja. Kalau bisa menang tipis aja. Tapi kalau nggak bisa menang seri gitu ya, cari aman. Iya benar. Yang penting tetap di jalur Scudetto gitu ya, perebutan Scudetto. Ya, cara perebutan lah sampai akhir. Oke. Sekarang gini kan sebenarnya sih kalau aku Bang ya, aku jujur saja itu udah nggak berani terlalu berharap gitu kan sama performanya Lazio karena kayak udah semacam makin diharapin dia makin ngaco, makin ngelawak gitu. Jadi mendingan aku nothing tulus aja gitu. Iya. Bener. Jadi paham. prediksi aku namanya prediksi dan aku bucin gitu kan ya. Jadi ya tetap harus menang. Tapi ya kalaupun kalah ya memang seperti itulah, apalagi ngelawan Milan gitu kan, tim yang paling tidak aku senangi gitu kan, tim klub Kang Tikung gitu. Jadi kita kesampingkan dulu ya previewnya. Sekarang tolong diceritain dulu gitu tentang keberadaannya Milanisti Sessione Jambi ini gitu. Karena jujur saja aku tuh nggak tahu sih, tahu ada komunitas Milanisti itu tahu gitu kan, cuman belum pernah ketemu gitu loh. Kalau sama Juve sama Inter udah pernah gitu kan, yang di Jambi maksudnya. Kalau yang Milan belum pernah. Kalau ketemu personal sama Adit ya, tapi maksudnya secara komunitas belum. Jadi tolong diceritain dulu, kalian berdiri sejak kapan? Apakah mengalahkan Nyonya Menir atau gimana? Kalau Nyonya Menir kapan deh? Hampir mengalahkan lah. Udah tua banget berarti ya? Iya, enggak. Lahirnya Milanisti itu 16 Mei 2010. Berarti udah 11 tahun. Lebih. 12 ya? Iya, 2022 loh sekarang, Bang. 12 tahun. Astaga, kira 2021 tadi. Oke. Terus Anda bergabungnya dari tahun kapan?
Sebenarnya dulu waktu 2010 tuh SMP udah gabung, tapi kan belum bisa bikin member. Oh, oke. Dulu karena dulu kenal di Facebook kan 2010 tuh ikutlah dulu fun futsal dulu kan masih rame-ramenya kan main futsal kan. Jadi ikut ya mungkin kalau ya sejak itu gabung sih ngumpul-ngumpul karena kan masih kecil kan. Dulu masih SMP ya. Senior-senior kayak Mancu Ade itu udah besar kan. Udah tuh yang hilang sekolah terus gabung lagi gitu-gitulah. Sampai akhirnya belakangan ini baru mulai aktif lagi di pengurusan di Milanisti itu lah. Kegiatannya apa selain futsal? Sekarang kan ini kita dua tahun ini pandemi ya gitu kan. Terus liga juga sempat berhenti gitu kan. Sempat vakum dulu gitu. Nah, terus kegiatan kalian apa? Ya kalau pan futsal tuh kemarin di pandemi juga masih aktif. Main bola juga masih kok. Masih colong-colong lah istilahnya. Silaturahmi masih colong-colong lah. Walaupun nggak dipublis kan. Kalau silaturahminya itu antar komunitas atau baru sebatas internal aja gitu? Internal, kemudian kan ada basis di beberapa kabupaten kan. Nah itu juga pernah tahun ini sama tahun kemarin juga ada kegiatan lah. Trofeo untuk silaturahmi yang kita ke daerahnya atau orang daerah yang ke Jambi gitu. Oh gitu. Oke. Berarti memang rame ya. Membernya banyak ya Bang ya? Kalian rajin nobar ya? Kebetulan saya divisi nobar ya, Bang rajin. Oh gitu. Iya. Kalau ini deh, kalau misalnya kan jam tayangnya seri A itu tidak bersahabat untuk lansia ya. Benar. Terus terang aja Bang, kalau aku sih udah masuk pralansia gitu kan. Jadi kalau misalnya nobar itu aku jarang banget. Bahkan aku sejak jadi membernya Lazio Indonesia itu aku baru sekali nobar gitu kan. Karena jamnya itu tidak bersahabat gitu loh ya. Jam 2 subuh bisa digorok aku sama Interisti gitu kan. Oh iya, informasi aja, suamiku Interisti. Jadi sama aja sebenarnya Mbak. Di rumahku juga semuanya cuma aku yang warna merah. Iya, dari 4 orang tuaku, abangku dua tuh terisi semua. Cuma aku yang warna merah. Iya makanya. Agak seru ya jadinya kalau misalnya derby gitu ya. Seru, itu udah pasti cet-cetan dah. Walaupun nggak di sini kan. Kalau misalnya di yang kemarin tuh sempat nobar nggak? Yang pekan kemarin itu, Kopa? Nobar nggak kalian? Nggak nobar. Padahal itu ketemu adik tiri ya, kenapa tidak nobar? Ya, mana ya? Nggak tahu ya, kenapa nggak nobar ya? Apa ya, kayaknya waktu lah. Waktu sih. Mungkin prediksi kalah juga kan? Nggak sih, nggak. Karena waktu lah, karena bulan Ramadan kan. Mungkin, ya lansia. Kebetulan yang muda saya, yang lain lansia kan, ya enak juga nyuruh begadang sampai sahur. Ya gitu ya Allah. Oke, jadi komunitasnya jalan gitu kan, aktif, membernya juga banyak gitu kan, terus kegiatannya juga banyak. Oke, sekarang gini, kedepannya gitu ya, kedepannya itu prediksi Anda bakalan Scudetto apa enggak gitu? Ke depan. Kalau harapan udah pasti Scudetto ya. Tapi kalau prediksi Anda deh gitu, dihitung-hitung dulu gitu kan, dipikir-pikir dulu ya? gitu. Data real ya? Ya. Data real. Kalau ada pemain tambahan dan pemain berkualitas mungkin. Tapi kalau masih seperti ini itu sulit, berat sih, bukan berat. Anda masih mau menambahkan amunisi gitu di sisa Giornata udah tinggal berapa biji ini? Oh, ke depan habis ini atau tahun depan? Iya. Oh. Tahun ini dong. Kalau musim depan ya nantilah kita ngomongnya. Yang ini dong tinggal berapa match lagi ini. Gimana sih Anda? Makanya aku bingung kok bilang pemain baru gitu. Ya sih, kirain tahun depan. Ke depannya kan. Kalau sisa laga, kalau masih stabil, ya bisa sih. Tapi Inter juga stabil kan. Di atas kertas kalau ya penting siapa yang mau kesalahan lah. Tapi kalau di hitungan secara taktik dan main Milan ya cukup solid. Jadi ya kalau dihitung-hitung masih bisa lah untuk membabat habis semua
masih ada harapan untuk membabat semua pertandingan, tapi kan tergantung Inter juga. Kalau dia juga menang semua jadi susah juga. Ya, kalau misalnya kita tuh masih bergantung dengan tim lain gitu untuk hasilnya gitu kan. Apalagi yang diharapin itu adik tiri gitu kan. Iya, makanya aduh, gimana lah. Anda harus meminta pertolongan sama adik tiri kami kayaknya ya. Kan mau Inter mau ngelawan itu Biskuit Roma. Oh ya, di Olimpico kan mainnya? Enggak dong. Enggak ya. Kan kami di yang di Olimpico. Iya. Oh ya, iya. Di San Siro dong. Jadi Aduh. ya Anda harus minta tolong kayaknya. Minta tolong siapa? Sama rombongan Zaniolo gitu kan. Udah Mourinho dia Interisti kan. Dikasih aja menang kan, jadi susah juga kita. Oke. Kalau misalnya ternyata tuh AC Milan bukan yang Scudetto tuh, kira-kira Anda pengennya siapa? Napoli atau Inter atau Juve? Pengennya Venezia aja kalau pengen kan. Tapi kan banget abang. Tapi kan yang lagi di list aja gitu maksudnya. Gimana sih? Sudah pasti Inter kalau bukan Milan. Udah pasti Inter kalau bukan Milan. Napoli tidak masuk hitungan lagi. Kayaknya nggak masuk. Kemarin kalah kan kalau salah. Ya, nggak maksudnya. Iya. Kenapa gitu? Anda nggak pengen ada Scudetto baru gitu? Pengen sih Lazio kan, mana tahu dia tiba-tiba langsung naik semuanya kalah kan. Bang, bangun. Udah jam 9 malam. Nggak, maksudnya ada beberapa temanku gitu kan ya. Dia lebih mengharapkan Napoli yang juara, yang Scudetto gitu daripada Juve atau Inter atau AC Milan gitu. Kalau misalnya AC Milan tidak dihitung gitu kan. Jadi dia pengennya itu Napoli aja gitu. Ya, dia nggak mau biar adik tiri aja gitu ya, solidaritas sesama kota Milan gitu. Nggak, pengennya sebenarnya orang lain, tapi kan hitung-hitungannya susah. Napoli mau menang lagi, mau ini kan, mau ngejar gitu. Sedangkan dia juga masih di bawah performa juga kan, secara hitung-hitungan kan. Kayak kehabisan bensin dia galaknya cuma sama Lazio, sama Juve itu kayaknya galak banget dia. Napoli itu. Kesayangan Pasari itu. Makanya 2 pertandingan aja dia kalah dan seri kan, Pak. Harusnya kalau bisa menang mungkin dia bisa juara. Soalnya dia juga sama kayak Milan, kalah juga terakhirnya kan. Jadi bingung juga kita. Oke. Jadi Napoli tidak masuk hitungan ya. Kalau Atalanta gimana? Apalagi Atalanta ya. Kalah terus nih berapa pertandingan nih Atalanta. Gimana? Padahal di awal gaspol banget dia ya. Iya, dia di Europa League kan juga kalah juga. Malah jadi kayak ini hilang si Gasperini kok. Hilang magicnya udah. Padahal pemain gak jauh beda. Iya sih, makanya dibilang Napoli sama Atalanta tuh kayak kalah mental aja gitu. Dia ngegas di awal, nanti di tengah-tengah udah mulai kedodoran gitu, mulai keteteran gitu kan. Lagi-lagi mungkin mental gitu kan. Mental. Nah, kenapa tidak disebut Juve gitu? Juve ini lucu soalnya kalau misalnya diam-diam dia tuh tiba-tiba udah di atas Lazio aja gitu. Kemarin aku masih sombong gitu kan, kalian tuh masih di bawahku gitu, jadi nggak usah sombong gitu. Ternyata dia sekarang udah di atasku aja gitu. Peringkat 4 kan sekarang dia? Yap. Peringkat 4 ya. Ya dia kayaknya yang penting menang kan. Belakang ini menangnya juga menang 1-0, menang itu juga kan. Ya. Kalau misalnya AC Milan gak Scudetto minimal Capocannonieri lah ya. Ya minimal lah. Jadi ada yang diandalin. Itu aja terus. Jadi nggak usah Scudetto nggak apa-apa, yang penting Capocannonieri-nya diambil gitu. Aduh. Agak menjebak ya pertanyaannya. Agak menjebak pertanyaannya. Ini kan ada tinggal sisa berapa pertandingan. Kalau musim depan deh, seandainya Bang Tri ini boleh gitu nentuin pemain yang bisa didatengin ke Milan gitu. Anda pengennya siapa yang masuk?
Lebih ke orangnya atau posisinya? Bebas. Anda mau defender boleh, mau yang di tengah boleh, mau atakante juga boleh. Pokoknya siap. Kalau misalnya Anda dikasih kebebasan deh sama Maldini gitu kan, dengan kedipan mautnya gitu kan, mau masukin siapa gitu. Soal Milan kalau jadi fans Milan sudah banyak rumor-rumor, akhir-akhirnya ada Sterling lagi masuk rumor. Aduh, kayak banyak uang kan sebenarnya. Harapan. Kalau Milan sih gini sih. Tagline kalian kan we are so rich gitu ya. Iya, enggak lagi sebenarnya. Enggak gitu ya. Oke. Jadi siapa musim depan di atau mau ganti pelatih aja? Enggak, kalau pelatih enggak sih. Pep Pioli mantap. Pioli mantap. Oke. Paling dari sayap sisi kanan Berardi bisa masuk dari Sassuolo kan. Berardi, mungkin juga striker yang lebih muda, yang lebih fresh ya, yang masih tough lah. Ya mungkin bisa ambil Lukaku kan dari Chelsea. Oke. Mana tahu. Kan Chelsea kan juga lagi struggle juga kan Lukaku-nya kan. Kan dia mau tanggung ya, ambilnya Lukaku gitu. Biar. Jadi Bang, prediksi tadi kalau nggak Scudetto ya sudahlah minimal kapok. Kalau misalnya bukan AC Milan yang Scudetto ya minimal adik tiri lah ya yang Scudetto gitu. Kayaknya ini solidaritas sesama kota Milan deh. Enggak sih, setidaknya orang di rumah juga senang juga kan. Oke. Enggak lah. Karena hitung-hitungan sudah pasti itu pasti. Dia ngobrol gitu kan ya, walaupun aku kalau Ramadan itu malas keluar Bang gitu. Salam untuk teman-teman Milanisti sejambi raya gitu kan, dan ketahuilah aku akan tetap menjadi haters kalian nomor 1 gitu kan, karena dosa kalian tuh abadi bagiku gitu. Gak apa, emang harus ada keseimbangan, harus ada haters dan harus fans. Terima kasih ya Bang. Siap, makasih Mbak. Salam buat teman-teman. Salam juga untuk Selamat malam. Selamat malam.